Ntar datang, biasanya tuh pada orang pintar dulu, baru ke orang bodoh macam saya. Nah, gitu ceritanya. Jadi, Dokter Siti sama saya termasuk orang bodoh, karena biasanya ke orang pintar dulu tuh, baru ke orang bodoh. Oke. Slide. Jadi kalau berdasarkan data, di dunia ini data terakhir ditemukan 2.296.840 kasus baru di dunia. Jadi meliputi 11,5% dari keseluruhan kasus kanker untuk kanker payudara ini. Hal ini menempatkan kanker payudara sebagai kanker payudara dengan jumlah pasien atau penderita terbanyak di dunia. Nah, ini udah menyalip. Tadinya yang pertama itu ibu-ibu semua adalah kanker serviks. Cuma sekarang kan ada vaksin kanker serviks, sehingga angka kejadian kanker serviks jauh menurun. Sementara kanker payudara nggak ada, vaksin kanker payudara tuh nggak ada. Yang ada pencegahan, nanti saya akan sampaikan, dan pengenalan faktor risiko, dan berikutnya deteksi dini. Jadi kira-kira 1 dari 4 orang yang terdiagnosis kanker itu merupakan kanker payudara pada wanita. Kalau di Indonesia sendiri, angkanya insidensinya sekitar 41,8 per 100.000 penduduk. Jadi memang sangat tinggi juga di Indonesia ya. Slide. Sekitar tadi disampaikan bahwa 66.271 kasus baru di Indonesia setiap tahun. Bayangkan, kita sekitar 280 juta, ada 66.000 kasus baru kanker payudara setiap tahun. Dan yang menangani secara komprehensif, namanya dokter bedah onkologi seperti saya ini, itu saat ini seluruh Indonesia untuk 280 juta yang masih hidup dan sehat itu 300 orang. Jadi kira-kira satu orang nanganin 1 juta lah gitu, kira-kira. Nah, jadi rasionya memang jauh. Untuk di Jakarta sendiri, Jabodetabek, kita ada sekitar 40-an orang. Artinya rasionya memang udah sekitar 1:300 atau 400.000. Karena kan penduduk Jakarta siang sama malam beda, ya kan? Nah, kalau yang siang kan banyak nambahnya, karena dari Bekasi, Tangerang, Depok, ya kan? Nah, tapi kalau yang dari rorotan asli, nyangkutnya kemana nih? Ke Koja. Di Koja juga cuma 1 bedah onkologi, ya, cuma 1. Jauhan dikit ada ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, jauhan dikit RSPAD sama RSCM, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Tadi disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa ada 29 kasus rujukan kanker payudara yang dirujuk ke vaskes berikutnya. Nah, yang jadi masalah adalah dari 66.000 kasus baru tersebut, 60%-nya datang ke dokter, terutama ke bedah onkologi, itu udah bonyok, udah stadium 3, udah lanjut banget. Nah, ini kan yang menjadi permasalahan buat kita semua gitu. Karena nanti penanganan kasus yang stadium awal dibandingkan dengan stadium lanjut tentu berbeda. Ibu-ibu nih cuma sama bapak-bapaknya terutama, bapak-bapak lihatin bener nih, jangan marah. Karena ada kasus ibu-ibu, ibunya udah mau berobat, udah mau operasi, bapaknya kagak ngizinin. Ntar ibunya maaf meninggal duluan, bapaknya kawin lagi. Nggak lama juga kan kacau. Giliran suruh berobat yang benar, kagak dikasih izin. Giliran udah sakit meninggal, langsung kawin lagi, kan kagak benar tuh. Saya biar di musik bapak-bapak, soalnya ini ibu-ibu nih. Nah, biar ditemenin ibu-ibu dulu deh ya. Nah, slide. Jadi memang kasus terbanyak tentu di Jawa, DKI Jakarta juga salah satu kasus terbanyak dibandingkan dengan jumlah penduduk. Slide. Nah, kalau kita bicara payudara, sebetulnya kita bicara tadi Dokter Siti sudah menekankan tentang sadari, periksa payudara sendiri. Atau kalau bapak-bapak sadar periksa payudara istri. Nah, kalau saya, tapi istrinya istri sendiri ya Pak. Kalau istri orang lain yang boleh periksa cuma saya, ya, nggak dimarahin sama suaminya. Kalau bapak periksa istri orang lain, kan di closing sama dibukin. Nanti pas lagi serat tema lu udah siap-siapin. Kasih tahu ini media. Jadi bentar lagi doorstop Bang. Kanker payudara itu secara umum memang dia adanya di kelenjar payudara. Itu yang kita sebut dengan kanker payudara. Memang ada jenis kanker yang lain di payudara yang asalnya bukan dari kelenjar air susu, tapi dari jaringan sekitarnya.
tetap kita masukkan ke dalam komponen kanker payudara. Slide. Nah, apa sih faktor resikonya? Faktor resikonya pertama, haidnya kurang dari usia 12 tahun. Lebih ekstrim lagi faktor resikonya kalau haid pertama kurang dari usia 10 tahun. Anak-anak sekarang sering menas atau mens pertama itu lebih awal. Masih SD kelas 1, kelas 2 sudah mens. Kenapa? Karena faktor hormonal tadi. Makanannya kan beda nih. Zaman dulu ibu-ibu kagak ada tuh yang namanya KFC mahal, jauh dari rorokan. Sekarang KFC yang pinggir jalan banyak, ya kan? Otomatis ayamnya ayam negeri ya, dari sisi hormonnya juga makanannya boleh disuntik. Dan itu kalau kagak mau daripada kasih ayam percikan. Tapi faktor jangan salah, nanti pada saat dia lebih muda, artinya apa? Resiko terjadinya kanker payudara lebih tinggi. Berikutnya apa? Berikutnya adalah wanita yang tidak pernah menikah di Indonesia ini. Kalau di luar negeri nggak nikah tapi dia punya anak, bisa. Di Indonesia ini kan secara umum dari norma agama maupun norma masyarakat harus menikah untuk punya anak. Sebetulnya yang menjadi faktor resiko adalah apabila melahirkan anak pertama di atas usia 35 tahun. Jadi ibu-ibu yang udah nikah cepat senang loh. Nah, saya udah umur 20 tahun punya anak. Padahal anaknya juga diurusin juga gitu. Ya kan? Enggak benar juga kalau nikahnya terlalu muda. Jadi harus siap lahir dan mati. Jadi melahirkan anak pertama di bawah usia 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun, resikonya meningkat 3,2 kali dibandingkan dengan yang melahirkan di bawah usia 35 tahun. Nah, jadi kalau ada anak perempuannya sampai umur 30-an belum nikah, nah, kasih tahu aja tuh, mau berobat, ente mau jadi pasien kanker payudara, gitu kan? Jadi biar cepat-cepat nikah juga, karena kan nggak baik juga kalau usianya semakin tua, terus hamil dan melahirkan, resiko pada saat melahirkan juga tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan terapi hormonal yang cukup lama. Seringnya kan KB gitu. Jadi KB-nya yang hormonal apa aja sih? KB pil. KB apa lagi Bu? Suntik. Apa lagi? Implan atau susuk. Pemakaian lebih dari 5 tahun meningkatkan 2,4 kali. Pemakaian lebih dari 8 tahun secara terus-menerus meningkatkan resiko 3,6 kali. Artinya apa? Artinya kalaupun terpaksa kan sering begini. Kalau misalnya pakai spiral nggak cocok, berdarah-berdarah, ya kan? Pakai kondom bapaknya kagak mau, ya kan? Pakai batang berkala, pakai kalender bocor mulu, ya kan? Karena kagak ingat tempat itu kalau udah kayak gitu, kalau udah pengen, repot bapaknya ditahan-tahan. Nah, jadi kalaupun terpaksa harus pakai yang implan, suntik maupun pil, jangan 5 tahun terus-menerus. Jadi ada episode udah 4 tahun lepas dulu, ganti yang lain yang mekanik, apakah itu bentuknya spiral, apakah bentuknya kondom. Kondom kan ada kondom pria maupun kondom wanita. Nah, artinya itu. Yang berikutnya, usia menopause lebih dari 55 tahun. Artinya apa? Di sini ada yang udah usia lebih dari 55 tahun masih mens. Ibu-ibu ada? Ada yang usianya lebih dari 55? Nggak ada lah, ibu-ibu ditanya usia mah mingkem mulu dah tuh, ya, repot nanya usia mah, pasti bilangnya 35 mulu ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu nenek-nenek yang masih lincah dan genit di atas 55 masih mens, nah itu resiko kanker payudaranya juga semakin tinggi, ya, gitu. Kemudian berikutnya pernah operasi tumor jinak payudara. Jadi waktu masih gadis atau usia 30-an pernah operasi tumor jinak, itu pada saat usia di atas 40-50 tahun resiko terkenanya kanker juga lebih tinggi. Tetapi sekali lagi ini semua adalah faktor resiko. Artinya apa? Ini bukan penyebab. Waktu itu udah jadi Mas. Jadi bukan berarti kalau pernah operasi tumor jinak payudara pas tuanya pasti kanker. Nah, kalau misalnya nggak pernah melahirkan pasti kanker, nggak juga. Jadi ini semua kita sebutnya faktor risiko. Karena berbeda dengan kanker serviks, pada kanker payudara nggak ada penyebab yang pasti. Apa faktor risiko yang terbesar? Faktor keturunan. Jadi kalau ibunya, neneknya,
tantenya yang garis perempuan kena kanker payudara, apalagi sudah kita cek ada mutasi gen tertentu namanya BRCA1 BRCA2 positif, kemudian nanti anaknya itu dicek mutasinya juga positif, maka resiko terjadinya kanker pada saat usia lebih dari 50 tahun itu 50%. Jadi tinggi sekali kalau mutasi gennya positif. Tidak semua yang ibu kakak perempuan atau neneknya kanker payudara mutasinya positif. Jadi angka mutasinya itu sekitar 10%. Jadi tidak semua memang harus diperiksa dulu. Tetapi secara umum memang sekitar 5 kali lebih tinggi kalau ada faktor keluarga yang sakit kanker payudara untuk terjadi resiko. Slide. Nah ini, jadi kayak Angelina Jolie nih, ibu, artis nih, istrinya Brad Pitt dulu. Nah, dia mutasi gennya positif. Jadi pada saat umur 50 tahun kan 50% tuh anak-anak dia nggak mau tuh, umur 49 dia operasi, namanya profilaktik mastektomi, angkat payudaranya, diganti payudara baru dari implan, harusnya kan lebih bagus, tapi habis itu Brad Pitt minta cerai. Artinya apa ibu-ibu? Tidak semuanya perkawinan itu diselamatkan karena masalah yang di depan ini aja, ya kan? Jadi jangan banyak khawatir. Slide. Nah ini pemeriksaan BRCA tadi dari darah di Indonesia bisa mutasi gen ini, cuma memang agak mahal, 3-5 juta rupiah untuk pemeriksaan mutasi. Slide. Nah ini tanda-tandanya, kalau kita lihat dari payudaranya, perhatikan kiri dan kanan pada sadari tadi. Tadi Bu Dokter sudah menjelaskan setelah haid, kira-kira seminggu setelah haid periksanya setiap bulan. Seminggu setelah haid pada saat mandi, makanya penting sekali sadari ini mandinya sendiri, jangan ditemani sama suami, karena nanti nggak fokus, nggak konsen, repot, nggak dengar nanti periksa, kan? Kemudian di depan kaca dilihat ya Bu, kacanya bisa di depan kamar mandi atau pada saat setelah menikah mau pakai baju. Pada saat tangannya di depan terlebih dahulu, lihat kiri dan kanan sama kira-kira. Secara umum sebetulnya payudara itu tidak akan sama. Pasti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Karena kan rata-rata kalau menyusui juga ada payudara yang lebih suka disusui oleh anaknya salah satu. Biasanya kalau pun pakai keduanya. Saya nggak ngomong tapi saya dengar. Dan ibu-ibu agak boleh bapaknya ikut musuh ya. Kalau lagi anak musuh, boleh. Halo. Nah jadi berikutnya adalah lihat ada perubahan warna kulit nggak kiri dan kanan, ya kan? Ada benjolan nggak dibandingkan kiri dan kanan. Kadang-kadang kita periksa nih kok kayak ada benjolan di sebelah kanan. Jangan lupa kayak prinsip kaca, periksa sisi kirinya ada benjolan yang sama nggak? Karena seringkali yang ibu pikir benjolan itu sebetulnya kelenjar payudara normal, ya kan? Karena kan kita ragu nih, ini benjolan mau nggak? Periksa, bandingin dengan yang kiri. Kalau di kirinya ada, di kanan nggak ada, nah itu yang kita harus waspada, langsung pergi ke dokter untuk diperiksa, baik periksa fisik maupun periksa USG. Kemudian kita lihat lagi, ada kulit tadi kemerahan, luka, ada kulit seperti kulit jeruk nggak? Body porinya gede, ya. Nah dilihat, kemudian ada kulit yang terteguk ke dalam nggak atau gimpling, ya, dilihat lagi kulitnya. Kemudian kalau sampai ada benjolan, ada luka, itu berarti udah banyak tuh, udah terlambat, udah stadium 3. Kalau sudah sampai ada benjolan dengan luka, ya. Kemudian periksa lagi kelenjar getah bening, benjolan tempat lain biasanya kalau ada benjolan di sini menyebar pertama ke ketiak. Jadi periksanya sampai ke ketiak, ya kan? Oke, slide. Nah ini jadi stadium di kanker payudara, ada stadium 0 yang paling awal banget namanya karsinoma insa itu, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Ada 1 AB, 2 AB, 3 AB, C, D, dan baru 4. Stadium awal itu 1 dan 2 termasuk 3A. Itu kita anggap masih stadium awal. Kenapa itu berbeda? Pada stadium 0, angka harapan hidup atau kesembuhannya itu sekitar 100%. Kemudian stadium 1, tipe tertentu ini sampai 100%. Survival 5 tahun. Naik sedikit, stadium 2, 95%.
datanya agak lama. Stadium 3 udah 70-80%, stadium 4 50%. Jadi memang paling bagus kena kanker. Tapi kalau ada rumahnya kena kanker di stadium awal 1 dan 2. Saya nih ibu-ibu udah stadium 3 nih, 3C. Sebelah kanannya tuh udah yang ditutupin matanya udah stadium 4, udah penyebaran ke paru-paru, udah sesek dia. Ya kan? Jadi kalau udah penyebaran ke tempat lain itu apa? Payudara sebelahnya, ke paru-paru paling sering, ke tulang paling sering, ke otak, ke hati, itu udah stadium 4. Ya, slide. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, hindari faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang nggak bisa dimodifikasi, nggak bisa dihindarkan, kan kita nggak bisa rubah. Misalnya, kita nggak bisa pilih. Kita lahir dari ibu yang sakit kanker payudara, kan nggak bisa milih. Nenek kita siapa, kita nggak bisa milih. Haid pertama usia di bawah 12 atau 10 tahun juga nggak bisa milih. Ya kan? Itu kan memang karena faktor pola hidup. Tapi memang orang tuanya yang bisa memilihkan ngasih makanan yang menghindari yang sehat, ya kan? Tentunya. Kemudian berat badan ideal kan bisa dipertahankan, ya kan? Berapa sih sebetulnya berat badan ideal kita? Itu tinggi badan, jangan lupa lingkar pinggang, ya kan? Seperti itu. Karena obesitas itu sendiri juga meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara dan penyakit yang lain, walaupun tidak sebesar yang paparan hormonal tadi. Kemudian aktivitas fisik, nah kayak ini nih, jalan jauh-jauh ke sini, nah, aktivitas fisik, panas-panas, lumayan, walaupun kalau panasan atau gula dehidrasi, Bu. Kemudian makan buah dan sayur banyak. Jangan juga kalau di sekitar negara kita yang muslim nggak minum alkohol. Tapi kalau yang di tempat lain, misalnya saya ceramahnya di Sulawesi Utara, di Bali, itu kan konsumsi alkoholnya dikurangi. Karena tetap sekali lagi alkohol dan rokok juga faktor risiko. Ya, termasuk menghirup asap rokok suami. Jangan lagi bisa berrokok. Slide. Oke, ini tadi sadarinya periksa payudara sendiri. Ya kan? Waktunya seminggu setelah haid, ya, itu paling ideal. Karena siklus normal itu 28 hari plus minus 7. Jadi siklus normal dari 21 sampai 35 hari tuh, ibu-ibu. Maju atau mundurnya. Ya, 7 hari dari 28. Slide. Ini setahun sekali sebetulnya pada saat di atas usia 40 tahun perlu namanya sadaris. Periksa payudara secara klinis ke tenaga medis terdekat. Dalam hal ini bisa ke puskesmas, ya kan? Ada bu dokter di sana, bu bidan juga telah dilatih biasanya untuk melakukan pemeriksaan payudara ini sebagai screening awal. Nah, kalau misalnya untuk mamografi, USG bisa dikerjakan di umur berapa saja? Dari umur di bawah 20 sampai 50, 60, 70. Tetapi kalau mamografi itu sebaiknya di atas usia 40 tahun. Jadi nanti toh ibu-ibu yang masih usia 25, 30 pengen mamografi juga, jangan, nggak ada manfaatnya periksa mamografi pada usia di bawah 40 karena nggak bisa kita nilai. Dokternya nanti nggak bisa nilai ini beneran calon kanker atau enggak, karena nanti gambar putih semua. Kita mau nyari gambaran-gambaran tertentu karena pada usia di bawah 40 tahun kelenjar payudaranya itu masih banyak yang jaringan fibroblastnya belum tergantikan oleh lemak, sehingga yang mau kita nilai itu perubahan itu, ya. Jadi nanti kalau ada yang daftar di bawah 40 nggak usah nyari untuk mamografi karena percuma, udahlah nggak nyaman misalnya, terus nggak ada manfaatnya juga, ya. Slide. Nah, jadi kanker ini sekedar ilmu ya, ibu-ibu sekalian bapak. Kanker payudara itu ada beberapa subtipenya. Jadi nggak semua kanker payudara itu harus dikemo, ya. Itu dulu nih, misalnya ada keluarga, tetangga, terus kalian udah takut nih. Ini ibu takut kanker, masih awal nih stadium 1, tapi nggak mau berobat. Harus diberikan informasi, justru harus berobat. Karena tidak semua kanker payudara harus diangkat payudaranya. Pada stadium 1, 2 kita bisa namanya breast conserving therapy. Artinya apa? Operasi dengan tetap mempertahankan payudara. Jadi nggak perlu diangkat payudaranya. Kalau stadium 1, stadium 2.
Yang kedua, 60% stadium 1-2 itu nggak perlu di kemo, cukup ada obat suntik atau obat minum. Jadi apa? Itu pentingnya deteksi dini. Jangan sampai kalau udah stadiumnya stadium 3 pasti harus kemo, ya kan? Misalnya. Nah, yang takutnya kan tadi, takut rambutnya rontok, takut muntah, takut diangkat payudaranya. Itu semua bisa kita hindari dengan pencegahan tadi, mengenali faktor risiko. Yang kedua, deteksi dini. Kalau ketemu dari awal, kita bisa nggak perlu mastektomi atau diangkat payudaranya dan nggak perlu di kemo. Slide. Nah ini operasinya, lihat yang di bawah itu kita nggak perlu angkat payudaranya, jadi ya masih bagus, ya. Slide. Ini operasi diangkat payudaranya, tapi alhamdulillah ibunya gemuk, jadi kita bisa pindahin tuh dari bawah ke atas, dari perut sekalian ngurangin lemak dikit dah, biar orang sehat, ya kan? Tapi operasinya lama, BPJS seminggu. Slide. Nah, jadi ada namanya terapi hormon. Terapi hormon itu kalau ibu-ibu yang belum menopause minum obat sama disuntik. Kalau ibu-ibu yang sudah menopause minum obat saja. Ya, sehingga nanti hasil akhirnya kalau ibu-ibu yang belum menopause dikasih terapi hormon ini jadinya nggak haid. Karena ditahan hormonnya supaya nggak haid. Karena antena hormonnya banyak. Sel kankernya akan jalan kalau antena kebuka. Antenanya itu yang kita tutup dengan obat-obatan supaya sel kankernya nggak tumbuh lagi. Slide. Ini yang jadi masalah orang-orang pintar tadi, ya kan? Jualannya banyak, jualan dekat nomor 1. Mau dari rorotan sampai ke Jampang juga banyak nih orang-orang pintar model ini. Termasuk yang dikemas dalam misalnya jaket listrik dan lain sebagainya. Sampai sekarang tidak ada terbukti benar gitu, ya. Untuk jaket listrik seperti itu saja ratusan pasien, saya sendiri ada sekitar 20-an pasien lebih datang ke saya stadium 1, stadium 2 karena takut operasi, pergi pakai jaket listrik, balik lagi udah stadium 3, stadium 4, bahkan terima informasi dan meninggal karena takutnya. Padahal kalau kita tangani dari awal, insya Allah akan lebih baik hasilnya. Nah ini yang habis jaket listrik saya bilang gosong ya, kankernya masih ada. Slide. Ini kalau udah terlambat kayak begini, stadium 3B udah kena, 3C. Slide. Slide lagi. Ya. Terus, nah, udah susah dokternya ngolahnya, kata Bu Kapus tadi gitu. Dokternya udah nggak bisa ngolah lagi begini. Apa yang mau diolah? Operasinya udah nggak mungkin lagi udah kayak begini. Slide. Rawang. Jadi yang terpenting tadi adalah pencegahan, dikenali faktor risiko dan kenali sejak awal. Oh gitu. Sekali lagi, semoga targetnya sebetulnya 2035 itu Indonesia bebas kanker payudara lokal lanjut. Walaupun sih sampai sekarang masih tetap susah. Karena emang datangnya ke orang pintar dulu, orang dulu itu masalah. Semoga kalau di rorotan ini nyarinya orang dulu ya Bu. Semoga nggak ada yang kena sih.